kita harus berdoa ya kalau kita punya pasangan tuh umur kita sama pasangan tuh pernikahannya bisa panjang, langgeng. Amin. Supaya apa? Ya supaya til jannah gitu kan. Kenapa Wi? Kenapa Wi? Apa yang kamu doakan? Pacar baru ya? Allah kan lagi nunda mulu gitu loh. Aku lagi tunggu kapan waktu itu gitu. Menunda berarti melindungi kamu. Kan ya tidak ada doa yang tidak terijabah kata Allah. Bener. Pasti diijabah tinggal tunggu waktu. Kan menunda melindungi kamu ya. Iya. Kita penasaran kalau pasangan yang satu ini bisa sampai 2 dekade 20 tahun tuh doanya apa sih? Supaya bisa jadi inspirasi juga buat kita. Nggak pernah ada gosip miring dari dulu sampai sekarang. Di pagi-pagi ambiar ada Atar Syah dan juga Ananda Fatur Rahman. Selamat datang di Pagi-Pagi Ambiar. Atar Syah dan juga Ananda. 20 tahun ya? 20 tahun. Wow. Apa rasanya? Masih ABG dong. Oh masih ABG ya? Oh ini masih Kita ABG. yang ABG. Kita Pernikahannya ya. Gimana 20 tahun pernikahan rasanya seperti apa? Sama aja kayaknya ya. Sama aja? Nggak ada perbedaan, nggak ada apa. Lebih calm aja, ya lebih dewasa ya kan. Lebih dewasa secara pemikiran ya. Nanti kita akan cari tahu seperti apa pernikahan mereka. Tapi sebelumnya kami ucapkan Terima kasih. Kita mau kasih lihat ya rumah tangga mereka yang jauh dari berita miring sama sekali. Ampun, 20 tahun luar biasa. Alhamdulillah. Tuh lihat. Pertanyaannya apaan? Ayo lo tanya lo, tanya. Berani tanya lo. Ayo, berani nanya enggak? Gak berani tanya Mas. Jadi gimana 20 tahun tuh nggak pernah ada berita miring sama sekali. Apa sih yang membuat tetap kokoh sampai sekarang? Apa nih? Intinya rumah tangga atau hubungan kita sebelumnya pacaran ataupun sudah menjadi suami istri pastinya ada masalah ya, pernah. Cuman kita itu nggak pengen sampai atau mungkin ini keluar lah. Ya biar Kita aja masalah berdua. itu tetap di dalam. Di dalam. Bahkan keluarga besar nggak tahu? Mungkin ada gue. Waduh. Enggak, soal kita berdua keluarga besar, 8. Jadi dikala kita masih remaja kan ngobrol-ngobrol sama kakak adik gitu kan biasa, tapi di sini benar-benar dibatasin jadi ya cuma sekedarnya aja supaya ada input dan mereka support gitu loh. Tapi emang kalau ada masalah Mbak ya misalkan di keluarga nggak bisa tahu tuh gimana cara nutupinnya? Gimana? Kalau misalkan kita punya masalah nih suami istri, keluarga tuh nggak ada yang tahu bisa banget nutupinnya tuh gimana? Ih, kita kan tang film ya kan? Tapi kan nggak bisa dibohongin kalau pribadi mah itu masa sih? Jadi nutupin, tapi dia juga bintang film ngebuka semua masalahnya. Bisa lu ya. Bener-bener ya. Ya balik lagi ke orangnya. Maaf lagi darah rendah ya. Oke jadi gitu ya, ditutupi semuanya biar orang nggak tahu. Cukup pasangan aja yang tahu, diselesaikan sendiri. Iya, kita selesaikan sendiri kalau ada masalah dan alhamdulillah kalau misalkan dari pribadi ya, masalahnya juga standar lah. Apa? Kayak Cemburu-cemburu gitu ya Kak. maksudnya kayak misalkan soal anak, misalkan kita sering berbeda pendapat kayak gitu. Seru lah bumbu-bumbu keluarga kan. Iya wajar tipis-tipis lah, aja. seperti itu. Terus kalau masalah-masalah lain, karena kita berdua di dunia entertain, ya kan, ibaratnya kalau aneh-aneh kan langsung ada yang Informasi nih, jadi laki-laki ini. Banget. Jadi alhamdulillah ya emang gak ada apa-apa. Gitu. Oke, tapi yang kita dengar katanya salah satu yang membuat mereka awet ini karena sang istri sangat bucin sama suaminya. Kita lihat dulu yang satu. Disebut istri bucin, Ananda Fatur Rahman sering unggah kebersamaan dengan suami di media sosial. Netizen kok Atarnya jarang? Ya biarin aja suka-suka hati mereka, sosial media mereka pada repot deh. Mengapa Atar jarang posting kebersamaan dengan istri? Kan laki mah beda sama perempuan. Laki-laki biasanya sama perempuan betul. Mungkin followersnya sama ya. Enggak, sebenarnya kalau dibilang jarang sih enggak juga. Gue lebih seneng candidatin dia yang enggak benar. Nah dia suka marah. Jangan yang itu, jangan. Jadi selalu dia apa namanya. Kurasi. Iya, dicek dulu sebelum kita posting. Akhirnya kalau dia yang posting kan,
Kalau kita biasa udah perempuan siap kan pakai dulu ya filter ya, kan. Say. Rambut apa. Tapi kalau cowok emang suka lebih cuek loh, maksudnya pasti Emang, kalau itu bener. paling motoin istrinya apa gitu-gitu bener. Ada teman kita juga Karen kalau foto cuek langsung posting, nggak pernah diedit ya. Ya, tapi kalau misalnya dari Anda sendiri, mau posting, nanya sama suami dulu nggak? Ini boleh nggak? Apa langsung posting aja? Enggak, kayak gini kita paling. Ini gimana kok diposting? Ya udah nggak apa-apa. Terus captionnya apa dong? Yang Oh, captionnya 2 jam kemudian. Soalnya kita juga nggak mau yang aneh-aneh, ya udah posting update buat kita aja sebenarnya. Ke orang-orang terdekat atau follower kita. Gitu. Nah, oke. Tapi kalau misalnya ngobrolin soal caption itu kan bisa panjang ya. Pernah nggak berantem hanya karena postingan? Sering ya. Sering. Kalau dia ya, Misalnya gimana? nggak selesai. Oh, Apa ya, lagunya apa ya, itu anak-anakannya udah, lama banget, udah nggak usah pakai lagu. Akhirnya Bisa ya itu. 3 jam buat lagu Urusan. doang. untuk satu posting? Iya. Aduh nggak bagus, aduh apa ini ya, apa ini, akhirnya kita, Akhirnya nggak jadi ya itu posting masalah gue. kecil. Masalah Ya kita udah, jadi berantem kita gitu ya, Kak. Makanya kita Saran dari aku yang belum menikah supaya tetap langgeng, hapus deh Instagram masing-masing. Kayaknya itu solusi deh. Itu solusi ya, biar nggak ada konflik gitu. Tapi kalau dari pasangan yang kita lihat ya, kalau Chintya Lamusu sama Surya Saputra ini, dulu mereka pernah cerita, mereka itu kalau berantem ngobrolnya nggak depan-depanan, samping-sampingan, as a team katanya, deep talknya begitu. Nah, kalau Atarsya Kayak sama- berdebat gitu ya. lebih kayak biar ngobrol. Kalau depan-depanan kan berdebat kan. Kalau Atarsya sama Ananda gimana? Belakang-belakangan. Atau tidur. Menurut lo apaan lo? Ya terserah aja. Lo juga gak bisa gitu dong. Ya lu jangan gitu. Itu apa? Enggak. Gitu Deep talknya ya. tuh gimana? ada nggak sih nih? Enggak sih, lu lebih biarin gue ya udah kalau misalkan namanya perempuan kan cucut ya udah dia diam terus lama-lama mikir sendiri iya gue yang salah gitu. Oh, manggilnya lu gue? Iya. Kalau lagi Anda marah. lebih diam Kalau dan gimana ya, Kak? nggak pernah naikin suara. Kalau lagi marah beda lagi sayang. Kalau marah gimana? Keluar nama? Udah kode keras itu Oh, nama. Nama lengkap. Atar. Oh, ini juga. Ndak, ya udah. Oh, lu ngajak tempur lu. Tapi kalau misalkan biasa ya udah yang aja, yang. Berarti kode, kalau Anak-anak nama tahu. berarti udah emosi nih ya. Anak-anak pun tahu. Ndak. Papa ngajak war nih. Ah, Apa tar? Gitu. Kode Dia yang lagi udah joke dimengerti. aja. Itu kalau Kak Dewi sama Rian jadi suami istri pasti gitu. Kalau aku manggil dia kalau aku marah, Dewi Muria Agung. Apa Rian? Tuh, aku panjang. Tapi bukan lengkap. gitu sih kalau manggil Rian. Pakai binti kadang aku panggilnya. Tapi buat Mas Atar dan juga Mbak Nanda, kita mau kasih lihat yang satu ini, hubungan rumah tangga ya. Hubungan rumah tangga Atarsya dan Ananda dibandingkan dengan kakak-kakaknya oleh netizen. Waduh, PR ini. Nah mulai itu. Gimana tuh dibanding-bandingin? Iya namanya juga netizen kan, keluarga Atarsya artis semua nih. Kakak-kakaknya. Tapi memang hubungan rumah tangga ya begitulah kadarullohnya. Tidak selanggeng Atarsya. Ketika dibanding-bandingin sama hubungan kakak-kakaknya dengan mantan-mantan istrinya itu gimana sih ngeliatnya? Ya pusing juga ya, sampai sekarang juga suka banyak DM yang aneh-aneh. Intinya sih ya kadang-kadang orang nggak tahu sebenarnya tapi ikut campur. Mendingan segala sesuatu yang kita lihat bisa jadi pelajaran. Jangan berasa orang-orang tuh ngerasa dia paling tahu gitu. Baru nonton dari berita dia ngerasa Udah paling tahu ngerti, terus yang dia ngejudge. menghujat. Iya. Gitu. Harusnya kan wow, kayak gitu ya kita jaga introspeksi diri. Gitu. Nah itu yang suka aku sampaikan ke mereka. Ya itu Mas Rian kayak gitu. Iya benar. Mas Atar tapi sekarang tuh yang benar-benar lagi perhatian netizen ya. Walaupun memang sudah bercerai cukup lama, tapi kita tahu kisruhnya sampai dengan sekarang masih terus ya. Masih paham saya mau ngomong siapa? Mas Atar Ariksya. Ngikutin Betul. nggak beritanya? Ngikutin dong. Ikutin. Tanggapannya gimana? Ya itu tadi sih. Ini sisi yang mana nih? Ya sebenarnya gini. Nanya tapi jawab sendiri. Yang mana Bingung aja. Ya itu dia, kita lihat sisi di mana karena sisi ya Nanda tahu lah. Karena dia kan apa namanya ya, ipar. Nah, dia lah yang paling tahu. Maksudnya mau dialihkan pertanyaan ke Nanda? Bukan. Enggak, kalau Dia kita kan orang berdua- lain, kalau saya keluarga. Iya, Saya iya, bisa oke. bilang membela. Oke. Oke, kalau kita Yang lebih di objektif sini- gitu. Yes. maksudnya ya. Oke. Ya, kalau di sini kita itu karena maksudnya selalu mengingatkan jangan ikut campur urusan orang lain.
jangan sampai terpancing orang-orang di luar sana. Event keluarga ya. Ya, event keluarga. Jadi pernah juga ketemu sama pihak perempuan untuk kerjasama. Ya udah biasa-biasa, dia pun nggak tanya soal kakaknya. Dan kita juga ya udah kerja sama mantannya. Oke, jadi biarlah itu menjadi urusan mereka. Gitu. Iya dong, iya dong. Tapi ngasih masukan nggak sih sebagai adik yang hubungan rumah tangganya masih langgeng sampai sekarang? Kenapa? Cuek-cuek aja sih. Cuek-cuek aja. Lebih cuek lah ya. Ya, karena namanya udah sama-sama nggak dewasa Masukan ya. iyalah. Apalagi kita sekeluarga kan laki-laki semua ya. Lebih apa ya, lebih cuek aja paling gini. Udahlah, nggak usah diikutin. Calm aja. Jangan lagi kencang, lu kencang nggak kelar-kelar gitu. Lebih diem lagi aja, diem aja gitu. Oke, kalau udah dewasa tuh gitu ya, mengontrol emosinya tuh jauh lebih mudah dengan kecerdasan emosi. Tapi kalau ngomongin soal kedewasaan, kita juga mau kasih lihat ada foto yang sekarang sedang beranjak dewasa. Oh iya, seorang anak ya. Anjing. Ini sama Fatasha. Aduh. umur berapa sekarang? Maksud? Umur berapa sekarang? 19 tahun. 19 tahun. Bapak ibunya umur berapa ya? Anda boleh lihat yang di atas rambut saya ini. Dulu tuh nikah umur berapa sih kalau boleh tahu? Nikah 24, 25. Beda setahun. Cuma beda setahun. Fata ini kan sekarang banyak banget penggemarnya, Penggemarnya, iya. di media sosial. Banyak yang Bawa bilang sini dong ya. siap menjadi menantu online-nya Atarsya dan juga Ananda. Ngelihatnya tuh gimana? Ngelihat banyak sekali fans dari Fatasha di media sosial. Ya alhamdulillah nggak nyangka akhirnya terjun di dunia yang sama ya kan. Terus banyak fans berarti alhamdulillah ya banyak juga ya welcome sama kehadiran Fata di dunia entertain itu aja sih. Ada ketakutan tersendiri gak sih buat seorang Atarsya ngelihat anak sekarang udah 19 tahun nih masuk dunia hiburan nih? Ya cepet banget ya. Ya yang pasti selalu dikasih tahu itu adalah jaga diri, itu aja sih. Apalagi kita semua keluarga yang bergerak di dunia entertain. Gitu. Ya, Itu yang paling berat ya kan. Dikit aja bisa rusaknya semua. Ya kayak contohnya tadi, abang masalah semua ke bawah, sekeluarga kan merembet. Iya. Benar. Apalagi keluarga artis ya, orang jadi disangkut pautin satu sama lain. Tapi Fata udah boleh pacaran belum? Ya boleh kalau memang ini ya. Kenapa ngeliat ke mamanya? Tapi Kenapa ngeliat ke mamanya? ngobrol enggak. Oh kita bebas sih. Yang penting ngobrol, ya. cerita. Buka ya. Cerita, ya. Buka ya. Yang penting cerita. Kamu belum ngalamin. 24, 25 tahun Baru 8 tahun. usia menikah. Kalau Fata sendiri dibolehin buat nikah muda gak? Seandainya misalnya ketemu dalam dekat jodohnya. Itu sih balik lagi terserah, yang penting dia settle ya. Yes. Dong. Artinya kan setelah, kalau kita menikah itu kan persiapannya banyak gitu loh. Banyak. Kalau memang dia bisa memenuhi, terus nantinya ini ya. Go kenapa for it. enggak. Oke, tapi pasangan ini adalah pasangan yang benar-benar apa ya, satu sama lain dari sang suami sama istri memang sudah tumbuh dan besar di dunia hiburan. Punya kakak-kakak artis, punya adik artis juga. Kita mau kasih lihat kebersamaan mereka. Kali ini dari pihak Ananda. Iya, ini quality time bersama dengan keluarga dan teman-teman. Berarti kakak iparnya Duta ya? Iya. Betul ya? Sedekat apa sih dengan keluarganya Duta? Pasti deket banget. Walaupun mereka tinggal di Jogja kan ya? Iya. Ya deket, deket. Walaupun mereka tinggal Jogja, kita bukannya berarti aku juga chat-chatan sama Duta, tapi ke Adel, tapi Atar juga kadang ke Duta chat-chatan. Ya biasa lah ngobrol hal-hal lain. Biasa kalau kita main ke sana gangguin rumahnya. kita Ya ke kan? sana. Begitu juga dia kalau lagi ke Jakarta gangguin rumah kita gitu-gitu sih. Ngelihat Adel tuh seperti apa sekarang? Kan kayaknya dia sudah melepas dunia keartisannya ya? Setelah dia pindah ke Jogja dan menikah dengan Duta. Yang pasti dia itu lebih dewasa, lebih keibuan dari aku. Oh ya? Dia lebih matang dan dia pikir ke depannya itu jauh lebih dari aku. Oh, Hebat sih, total banget gitu loh. Bener-bener ngurus rumah tangga, anak-anak, suami. Kayak gitu. Dari Kalau anak aku kan masih campur ya, artinya masih ini. Tapi ya masing-masing orang kan beda kan. Kan gak mudah ya bagi selebriti yang udah tumbuh dan juga besar di dunia hiburan harus melepas keartisannya. Apalagi mereka juga memilih untuk tinggal di Jogja. Kalau Duta kan masih terbang ke sana kesini untuk manggung sama Silawon Seven. Tapi kalau dari Adelnya sendiri sempat cerita gak sih transisi untuk melepas dunia keartisannya? Ada sih cerita, cuman nggak bisa di-share di sini. Artinya ya memang dia sudah siap berumah tangga dengan Duta sih, yang aku tahu itu aja.
Itu tuh keputusannya diambil setelah menikah atau sebelum menikah untuk oke aku mau slowing down di dunia hiburan? Terus tahu aku sebelum menikah dong. Oh sebelum menikah memang udah keputusan? Maksudnya iya. Oh. Jadi nggak kaget juga, memang udah obrolannya dia. Makanya aku bilang tadi, mereka tuh lebih ini dari kita ya, ibaratnya lebih dewasa lah untuk hal-hal lainnya. Oke, tapi kalau Ananda sendiri, sekarang kan masih kalau kita lihat ya, maksudnya sama suami deket juga, sama anak-anak deket juga. Kalau buat seorang Ananda yang memang juga besar di dunia hiburan, sebagai istri yang masih bekerja di dunia hiburan, dengan membagi waktunya itu gimana sih? Alhamdulillah sampai saat ini sih baik-baik aja ya, nggak ada masalah. Karena kan ibaratnya kalau kita mau komunikasi udah ada handphone ya itulah ada medianya lah. Kita kerjasama juga ya kan. Kerjasama juga. Kalau lagi syuting kita jadi ibu rumah tangga ya kan. Ngurus anak-anak antar jemput. Gantian gitu ya? Iya, Begitu dia break kita tidur, dia belanja, ngurus gitu. Tapi kalau syuting berdua mungkin ini jadi salah satu challenge-nya, tantangannya. Kita mau ke yang satu ini. Ya. Ada challenge lagi. Ananda Faturrahman senang jika satu proyek sinetron dengan Atarsya, tapi perannya suka kebawa ke rumah. Oh gitu. Oh iya, suka gitu. Iya. Suka gitu Mbak Nanda. Siapa yang suka ke bawah? Enggak sih, sebenarnya. Enggak kalau jadi gini, kalau Atar kan selama syuting itu lebih banyak jadi antagonis. Sementara sehari-harinya dia itu humoris. Jadi kaget juga pada saat di set gitu kan, marah-marah sampai uratnya keluar. Terus kok kayak dimarahin beneran gitu loh gue. Dendam sebenarnya. Apa lagi ya kan? Kebetulan Nggak ada dilawan lagi. biasa. Nggak dilawan lagi. Sama dia jahat. Di rumah mah balik lagi, iya. Jadi harapannya sering-sering deh syuting berdua bareng supaya nanti pelampiasan di lokasi syuting gitu ya. Alasannya adegan ya padahal mah. Tapi seru gak sih kalau satu project bareng, pergi bareng, nungguin bareng terus pulang bareng gitu? Seru sih ya. Seru, gue sih udah nyetirin. Kirin suami. Menyenangkan banget deh. Sama suami gitu ya kayak. Tapi pernah gak berantem diem-dieman di lokasi syuting? Urusan yang gak selesai di rumah, Wih, kebawa ke lokasi ada syuting. aja, ya kan? Kalau, ih cakep ya. Wih ini siapa yang cakep gitu. Itu dulu lah, Oh, iya sekarang sih. nggak anak-anak udah gede kayak gue udah baal deh. Iya, udah. Kayak udah nggak ini ya. Dulu iyalah cemburu lah, iya ada. Yang suka cemburuan siapa Kak? Dia kalau dia cemburu diem. Oh. Judusnya laki-laki gimana sih? Oke. Diem gitu. Kalau Mbak Ananda? Pasti gini ya Kak. Oh iya, mungkin Repet. nggak ngerepet tapi mulutnya tuh ya. Ngapain sih kamu? Jadi kalau misalkan Pokoknya anak-anak tahu deh kalau Ya, dia, gitu deh. mama lagi marah ya. Masa sih? Enggak, tadi ngobrol sama papa. Iya. Terus masuk kamar kan? Iya lagi marah. Oh berarti gesturnya lebih ketahuan. Iya lagi marah. Emang kalau judisnya laki gimana Mas Atta? Kalau judisnya laki Kalau judisnya laki gimana? ya itu Diem aja, balik lagi diem. Ada gitu. diem aja. Soalnya diem. saya sama Karen kalau cemburu ngemerepet. Gitu. Ngoceh-ngoceh. Gua gak suka deh lo gitu-gitu. Lain Ki, Laki tapi lain. laki. Kita tuh extrovert Kayak gimana? Coba misalnya gimana? Kalau marah. Ya laki tetap. Laki. Gua gak suka. Tapi nggak bisa di kayak gini. Atau nggak? Lu tuh harus Kesel banget kenapa dia ngomongin gue. Iya nggak? Badannya laki, tapi bibirnya keriting. Iya. Tapi gini duduknya mah. Ngomong udah begini kan lama-lama pengen ngomong gini. Iya. Ananda dan juga Atarsya silakan saling berhadapan satu sama lain. 20 tahun bukan waktu yang sebentar untuk bersama. Nggak pernah ada berita miring sama sekali. Untuk seorang Atarsya mau bilang apa sama Ananda? Silakan ditatap istri. Hah? Kenapa ya? Ya intinya keeps going ya, terus berjalan aja, enjoy. Ya apa ya, tetap jadi diri kamu seperti yang aku kenal dari dulu Nggak sampai berubah, sekarang. Nggak berubah. Oh, iya. Hanya lebih perempuan aja dikit. Lebih emak-emak begitu nikah. Ya itu. Mbak Ananda mau bilang apa sama Atarsya? Terima kasih sudah menerima aku apa adanya, ya kan. Akhirnya ya kekurangan-kekurangan aku lah. Jangan gitu dong. Iya. Terus mudah-mudahan kita tetap jadi tim sebagai orang tua untuk anak-anak kita. Komunikasi kita semakin hari bagus ya. Bisa inilah ngobrol apa adanya apapun itu ya. Amin.
Ananda dan juga Atar saya dibagi-bagi ambil. Guys. Apa say? Pasangan pengen ya. Kita bagi-bagi ambil. Yeah.